Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kita bicara soal bunker dari Jokowi ya. Kata Amin Rais, saya lihat di YouTube-nya itu bukan satu, katanya ada 3 kemungkinan tempat nyimpen duit, dan itu pola itu biasa dilakukan oleh para orang-orang yang menimbun kekayaan, dan uang itu tidak bisa ditransfer, kan akan ketahuan nanti. Jadi bunkernya itu, kalau kata responsian ipar itu, di samping di rumah juga ada di Boyolali gitu. Tapi ini kan masih spekulasi, tapi setidak-tidaknya isu ini membuat Jokowi makin terkurung ya, makin terpojok secara psikologis, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti kalau dia bicara itu seperti menegakkan benang basah kalau ingin membela apa yang sudah menghantam dirinya itu ya. Dan inilah nasib yang paling mengenaskan dari presiden-presiden kita semasa dia bisa exit. Yes, apa Donat? Gimana nggak mengenaskan ya? Dihajar terus ya, dari konferensi pers ke konferensi pers lain, dari satu podcast ke podcast lain ya. Dan Jokowi pasti lihat itu, atau orang-orang Jokowi pasti menyaksikan itu, dan tidak ada peluang sedikit pun untuk membalas ya, kecuali bersabar dengan kesabaran yang tebal. Dan itu satu tragedi dari karir politik Jokowi yang tidak bisa membela diri, dan teman-temannya semuanya menjauh. Luhut Binsar Panjaitan menjauh, Mukhtar Ali Ngabalin menjauh, Muldoko menjauh, Mahfud MD menjauh, siapa lagi, Pratikno menjauh ya, Pramono Anum menjauh. Apalagi orang-orang PDI, justru dia melontarkan satu howitzer yang betul-betul mematikan dari Suryadi, Petor Suryadi itu. Justru dia yang membongkar masalahnya lebih dahsyat, dan dia mengungkapkan Edi Pras, ketua DPRD yang juga tidak punya suara, tahu masalah tapi tidak muncul. Begitu juga orang yang membuat ijazah, katanya dokumen-dokumen itu ke mana, di pasar Pramuka Pojok. Betul-betul mereka berdiam diri dan membiarkan Jokowi sendiri, Mr. Lonely, seorang diri tanpa ada yang membela. Tetapi kemarin ya, rudal balistik itu kembali tiba ketika forum diaspora Indonesia melakukan live streaming ke 25 benua, 25 negara. Dr. Tifa menjadi bintang konferensi pers itu, dan dengan seperti metraliur dia membombardir atau melontarkan kritik-kritik tajam dan kecaman-kecaman yang pedas-pedasnya terhadap masalah ijazah Jokowi, disaksikan ya oleh diaspora Indonesia. Ada semacam internasionalisasi dari masalah yang sebenarnya menurut sebagian orang sepele, tapi masalah ijazah ini tidak sepele karena berkaitan ya, inherent ya, masuk dalam struktur kepribadian orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Joko Widodo. Istirahat dulu sebentar ya. Tapi saat konferensi pers di tengah-tengah acara, Dr. Tifa mulai terganggu, mungkin ada sabotase. Jadi zooming yang terganggu, lemot kata Refli Harun Channel yang melakukan live streaming, sehingga disarankan untuk anggota forum diaspora Indonesia di 25 negara itu untuk mengakses langsung RH Channel yang lebih jernih, dan saya menyaksikan dari RH Channel. Tentu serangan-serangan dari RH Channel melalui narasumber-narasumber yang diundang, yang tentu
berseberangan dengan kubu Jokowi. Selain itu juga relawan-relawan atau buzzer-buzzer juga hampir tidak berarti sekarang ketika uang mungkin sudah tidak bertaburan seperti dulu. Dan tentu saja channel-channel seperti RH channel itu menjadi sangat berbahaya di mata rejim Jokowi atau mantan rejim Jokowi dan kawan-kawannya. Termasuk sekarang ada channel baru yaitu Sentana dan yang lain-lain. Itu melakukan satu ofensif yang tajam, terbuka, dan kadang-kadang brutal. Dan itu harus, kalau ada kekuasaan maka itu mudah dimatikan, tetapi harus ditutup. Tetapi Jokowi bukanlah Jokowi yang dulu, yang punya power. Dia sudah bukan saja melemah, kekuasaannya sekarang sudah meluruh, dan dia tidak berdaya menghadapi channel seperti Sentana TV, RH channel, kemudian off the record dari Hersumpono Arif, dan official Rocky Gerung official yang lebih tajam dari semua channel yang ada, karena menyangkut dasar-dasar berpikir yang dibongkar oleh Rocky Gerung. Semua ini membuat Jokowi semakin terpojok, semakin terkurung, dan semakin dia berada di sudut sejarah kegelapan politik Indonesia modern untuk dirinya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meninggalkan gerobaknya, bentar lagi saya pulang, sekarang sudah 8:30 ya.